Nah, oke. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para partisipan yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir mengikuti kegiatan webinar yang ke-16 dari Yakes Telkom. Perkenalkan saya Rahmi Mai Fitri, psikolog dari Yakes Pusat, dan hari ini saya didampingin oleh Ibu Lukna Harini, psikolog dari Regional 2 Jakarta. Materi yang akan kita sampaikan adalah kondisi psikologis di masa COVID-19. Oke, lanjut aja. Nah, ini mungkin kita mau nyampein dikit terkait sekilas info COVID-19. Yang lain mungkin udah cukup familiar dengan apa ya, dengan informasi ini gitu. Cuma ini nggak apa-apa, sedikit reminding aja. Si COVID-19 ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang masih satu keluarga dengan MERS atau Middle East Respiratory Syndrome dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS yang dulu mungkin di tahun-tahun 2012 atau 2000 berapa sebelumnya itu cukup booming terjadi gitu. Nah, sekarang di 2019 ini ada yang baru lagi namanya COVID-19. Wabahnya itu mulai terjadi di Wuhan, Cina pada bulan Desember 2019. Dan yang kita ketahui hingga saat ini belum ada vaksin untuk pencegahannya. Baik vaksin maupun obat-obatan sedang diuji dalam percobaan klinis gitu. Jadi sampai saat ini kita masih belum dapat vaksin yang pas untuk menghilangkan atau terbebas dari si penyakit ini gitu. Cara yang masih sampai sekarang dianjurkan oleh pemerintah adalah personal hygiene. Nah, hingga bulan Mei ini dan sekarang maksudnya kita sudah memasuki bulan kelima hidup dengan COVID-19 dan sebentar lagi pun kita mungkin Bapak Ibu juga sudah cukup familiar, kita juga akan dihadapin dengan the new normal era gitu. Di mana kita mungkin akan hidup berdampingan dengan COVID ini dan bagaimana sih hidup berdampingan dengan COVID seperti itu. Nah, itu sekelas info terkait COVID-19. Nah, sesuai dengan topik, kita akan membahas terkait respon psikologis mengenai COVID-19 ini gitu. Nah, seperti yang diketahui pertama, respon psikologis yang muncul itu umumnya, pertama, takut jatuh sakit dan meninggal. Kita takut kalau kita terkena penyakit tersebut. Jadi ketakutan-ketakutan ini membuat kita akhirnya terlalu waspada atau bahkan kadang menarik diri dan nggak mau melakukan banyak hal karena takut, 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 dan takut seperti itu. Lalu yang kedua juga, mungkin ini yang dirasakan oleh orang-orang yang bekerja ya gitu, terutama yang kerjanya yang sifatnya informal, di mana kita akan takut kehilangan pekerjaan atau bahkan tidak dapat bekerja selama masa isolasi seperti itu. Ada beberapa bahkan yang dirumahkan karena dengan adanya COVID ini, sehingga ada respon psikologis berupa rasa takut yang muncul dengan terjadinya situasi COVID-19. Lalu selain itu ada respon yang muncul adalah bosan dan kesepian. Respon ini pun dianggap sebagai suatu respon yang wajar karena kita dihadapkan pada rutinitas yang baru. Kita perlu beradaptasi seperti itu. Yang semulanya kita bisa dengan mudahnya mengakses ke tempat-tempat umum, kita mudah ke mall, ke bioskop, dan segala macam, atau ngumpul nih sama teman-teman di kantor, atau yang bagian sekolahan ngumpul sama teman-teman di sekolahnya. Tapi sekarang akhirnya dirumahkan, dan ketemunya itu lagi, apalagi misalnya kalau anak kosan mungkin ketemunya dengan ruangan 4x4-nya, tembok gitu. Akhirnya merasa bosan dan kesepian. Lalu ada rasa takut diasingkan oleh masyarakat. Misalnya nih, rasisme terhadap orang yang berasal dari tempat terdampak. Kadang ada muncul semacam xenofobik atau ketakutan terhadap orang-orang atau ras tertentu, orang yang misalnya dari kota-kota yang memang masih zona merah ya hitungannya, terus mereka datang, kita akhirnya takut untuk dekat dengan mereka, sehingga orang tersebut yang datang dari kota yang terdampak itu akhirnya mereka merasa takut diasingkan oleh orang lain seperti itu. Kemudian ada juga perasaan merasa tidak berdaya, terutama ketika kita nih sebagai anak tidak berdaya untuk melindungi orang terkasih, atau bahkan kita takut kehilangan orang terkasih karena virus ini menyebar secara masif seperti itu. Karena kita takut nantinya mungkin mereka terjadi kenapa-napa, atau meninggal, atau dan lain sebagainya. Jadi ada perasaan tidak berdaya karena kita sendiri pun tidak bisa melakukan apa-apa dengan adanya anjuran PSBB atau social distancing tadi, seperti itu. Nah, respon-respon lain yang muncul bagi tenaga kesehatan, terutama yang di garda terdepan,
mereka ngerasa tuntutan pekerjaan semakin tinggi. Jadi kayak overwork, loadingnya makin banyak, dan akhirnya burnout seperti itu. Jadi kayak mereka kelelahan. Nah, itu respon yang muncul untuk tenaga kesehatan garda terdepan. Lalu nih, bagi pekerja yang juga merupakan seorang ibu, working mommy gitu. Nah, mereka bisa aja merasa bahwa tuntutan pekerjaan itu di rumah sekaligus harus mendampingi anak belajar, itu tuh hal-hal yang bikin mereka kewalahan seperti itu. Lalu bagi kaum lansia juga mungkin yang udah senior, mereka merasa khawatir karena ada kekhawatiran tinggi yang muncul karena mereka merupakan kelompok yang rentan. Jadi rasa khawatir itu muncul terus menetap setiap hari dan tidak terkelola dengan baik. Nah, itu yang bahaya seperti itu. Lalu ada juga respon psikologis atau psikososial yang muncul itu adalah bisa aja nih ada aja kejadian seseorang menolak untuk mengurus penyandang disabilitas atau bahkan yang berusia lanjut karena mereka ngerasa orang-orang tersebut terlalu rentan. Jadi kalau misalnya kita kembali merawat mereka, kita nanti terinfeksi seperti itu. Jadi kayak banyak seperti yang tadi udah disampaikan, ada banyak ketakutan-ketakutan dan kekhawatiran yang muncul akibat dari adanya COVID-19 ini. Dan yang bisa saya sampaikan adalah respon psikologis maupun psikososial yang muncul ini merupakan respon yang wajar. Gitu. Hal ini wajar terjadi. Hanya saja jika ini nggak dikelola dengan baik, akhirnya apa sih dampaknya ke kita gitu? Dampaknya ke kita adalah stres tinggi. Nah, itu dia. Ujung-ujungnya semua ini akan menyebabkan stres tinggi ketika itu tidak bisa dikelola dengan baik. Jadi, respon-respon ini ketika nggak dikelola, akhirnya stressful sendiri nih untuk kita. Nah, sudah banyak teori yang menjelaskan bahwa stres psikologis itu dapat menyebabkan tubuh mudah terinfeksi. Gitu. Jadi, makanya dikaitkan bahwa ketika kita ingin sehat, WHO sendiri juga sudah menyampaikan bahwa ketika kita ingin sehat, nggak hanya fisik aja yang harus kita jaga loh, gitu. Tapi psikologisnya juga, karena dua hal itu saling berdampingan. Nah, sama hal dengan ini. Ketika kita stressful dengan banyaknya beban tekanan yang masuk, tidak bisa kita kelola, akhirnya bisa berdampak ke tubuh, di mana tubuh bisa mudah terinfeksi. Jadi, stres yang tidak terkelola dengan baik ini dapat menyebabkan kemampuan sistem imun kita itu berkurang. Ketika sistem imun kita berkurang, ujung-ujungnya ya kita lebih mudah untuk terpapar penyakit, seperti itu. Nah, karena ini udah banyak nih ketakutan respon serta stressful yang muncul, gimana sih cara mengatasinya gitu? Untuk informasi lebih lanjut, silakan Bu Lukna dijelaskan. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Siapa yang nggak stres ya dalam situasi serupa ini? Saya pun stres. Saya bisa mengenali dari reaksi-reaksi saya sehari-hari. Tetap perasaan stres itu muncul. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Memang tidak ada cara lain selain kita memanage atau mengelola perasaan stres itu. Sebetulnya kenapa sih harus dikelola? Karena agar tidak mempengaruhi pada kondisi fisik kita yang lain, agar kita tetap bisa aktif, agar kita tetap bisa melakukan banyak hal sekalipun kita berada dalam situasi yang stres. Lalu apa yang kira-kira bisa kita lakukan? Ada beberapa cara sih sebetulnya untuk mengelola stres. Yang pertama tentu saja menghilangkan atau mengubah stresor itu. Kita tahu sumber stres kita sekarang sama ya, COVID-19. Apakah kita mungkin menghilangkan COVID-19? Rasanya susah sekali ya, rasanya sulit. Kita nggak bisa mengontrol kehadiran dia ada di sekitar kita. Karena itu, hal yang kedua adalah yang bisa kita lakukan adalah dengan menghindari sumber stresnya. Misalnya kita melakukan langkah-langkah preventif sesuai anjuran ahli kesehatan. Cuci tangan, jaga kebersihan lingkungan, social distancing, lalu memilih informasi yang tepat dari sumber yang terpercaya. Situasi pandemik ini memang membuat banyak hal-hal yang tidak pasti. Situasi tidak pasti membuat kita ingin cari informasi-informasi. Nah,
informasi-informasi itu harus kita pilih yang benar-benar akurat. Karena kalau tidak akurat, kita akan mudah sekali menjadi stres dengan informasi yang berbagai ragam. Kita tahu semuanya informasinya itu macam-macam ya. Ada yang betul, ada yang hoax, ada yang menakutkan, ada yang menenangkan. Jadi tetap usahakan untuk memilihnya yang dari sumber terpercaya. Tapi kalau itu pun tetap membuat kita stres, ya sudah, kita stop mencari sumber berita. Kita tinggalkan atau unplugging lah ya, kita tinggalkan berita-berita itu. Saya sudah lama juga tidak mencari berita. Jadi beberapa teman mengatakan saya agak lambat dalam merespons WhatsApp grup katanya. Tapi kadang-kadang WhatsApp grup isinya seringkali berita-berita yang tidak menyenangkan juga. Jadi saya berusaha menghindari. Itu salah satu. Kemudian cara yang juga baik adalah mengubah persepsi terhadap sumber stres. Caranya adalah stop memikirkan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Pahami hal-hal yang bisa kita kendalikan dan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Contohnya, kehadiran COVID ini kita tidak bisa mengontrol, kita tidak bisa mengendalikannya. Jadi, ya buat apa kita sibuk memikirkan gimana ya caranya supaya COVID ini hilang, gimana ya caranya supaya situasi tidak menakutkan lagi, gimana ya caranya supaya pemerintah bisa mengikuti kemauan kita. Itu adalah hal yang semuanya di luar kendali kita. Karena itu lebih baik kita melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan dan kita sesuai dengan kontrol kita. Misalnya membuat rutinitas baru, mengatur siklus tidur, bangun, kapan kita bekerja, kapan kita istirahat, ya. Melakukan ya tadi seperti yang disebutkan di atas tadi, mengikuti protap-protap yang sudah diberikan oleh ahli kesehatan. Jadi misalnya cuci tangan, kalau dari luar kita baru bepergian dari luar, apa yang harus kita lakukan? Karena kadang-kadang meskipun kita work from home, kadang-kadang kita perlu juga ya ke tempat-tempat seperti ATM gitu ya. Nah, apa yang kita lakukan kalau pulang dari ATM? Aduh, ATM kan banyak orang gitu ya. Ya kita mungkin cuci tangan, kemudian waktu pulang pakaian kita langsung ganti dengan pakaian yang bersih. Sebagai contoh saya sendiri kadang-kadang harus ke ATM. ATM-nya sih dekat 150 meter. Tapi saya berangkat dari rumah itu pakai baju double loh Bapak dan Ibu. Pakai baju double, nanti begitu sampai rumah, saya sudah menyiapkan ember berisi sabun, jadi pakaian itu saya buka, saya langsung masukkan ke ember yang berisi sabun, saya masuk ke dalam langsung mandi. Jadi hal-hal semacam itulah ya, itulah hal-hal yang bisa kita kontrol. Kemudian kita buat perencanaan aktivitas harian yang baru. Kita buat struktur tugas kita yang baru, to-do list, kita sesuaikan dengan tugas kita yang work from home itu, dan juga berbagi dengan membantu anak-anak bagi ibu-ibu bekerja yang anaknya di rumah. Ini juga bukan hal yang mudah ya ibu-ibu, kita bekerja tapi harus mendampingi juga anak-anak menerima ilmu dari yang dilakukan dari ya school from home tadi. Kemudian hal yang keempat, mengendalikan konsekuensi dari stres. Pertama tentu gaya hidup sehat. Pola makan kita kendalikan, jangan mentang-mentang di rumah kita boleh makan apa aja. Kita makan yang enak-enak, makan yang berlemak, makan yang manis-manis gitu ya, yang ada gula kita naik. Kemudian olahraga. Memang saya melihat bahwa olahraga ini sekarang banyak dipatuhi ya oleh kita semua. Hampir semua dari kita tiba-tiba rajin berjemur diri, tiba-tiba rajin olahraga. Itu sangat baik. Itu berarti kita mengetahui bahwa dengan olahraga dan berjemur diri, misalnya kita mampu meningkatkan daya imun kita dan sekaligus juga akan membuat kita tenang. Ketenangan ini akan menurunkan tingkat stres kita. Jangan lupa melakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Banyak di rumah untuk menghilangkan bosan. Ingat hobi-hobi dulu yang mungkin yang mungkin
sudah lama terlupakan, atau mencari hobi-hobi baru, hobi tanaman, hobi jahit, membuat macam-macam yang membuat kita senang. Contohnya Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu punya hobi tanaman, tanaman itu berbunga, kita kan biasanya senang. Rasa senang itu akan membuat kita senang, kita bahagia, dan itu menurunkan kadar stres kita. Jangan lupa juga melakukan relaksasi. Seperti yang pernah diajarkan, barangkali teman-teman di sini semuanya sudah pernah diajarkan relaksasi ya, Ibu Ami ya? Beberapa ada, kalau misalnya partisipan aktif di Akes Telkom, Ibu. Oh gitu ya. Jadi melakukan relaksasi, yaitu misalnya dengan duduk tenang, menarik nafas, membuang nafas. Kemudian tumbuhkan keyakinan dan suasana yang sehat dan bahagia. Sering sekali self-talk mengatakan bahwa saya sehat, saya bisa melakukan ini, saya mempunyai daya tahan tubuh yang baik, saya bisa melakukan hal-hal yang produktif. Jadi self-talk hal-hal yang ingin kita lakukan yang bersifat positif. Ya, selalu bersifat positif. Jangan memikirkan, waduh aku kurang sehat, aduh aku nih gampang stres, aduh aku ini nggak enak badan. Jangan memikirkan hal-hal itu, tapi pikirkan hal-hal yang positif. Kemudian yang keempat adalah dengan sendirinya mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Ini semua sudah ada yang mengatur. Jadi Bapak Ibu, dekatkanlah dengan Sang Pencipta, percaya bahwa hal ini akan berakhir dan pasti ada cara untuk mengatasinya. Kemudian yang kelima adalah memberikan dukungan sosial, menerima dukungan sosial dan memberikan dukungan sosial. Bagi Bapak dan Ibu yang butuh bantuan untuk curhat, misalnya ke keluarga, ke teman, ke tenaga ahli, silakan saja. Tapi memberikan dukungan sosial juga sesuatu yang sangat baik, membantu mereka yang kesulitan. Kita lihat di sekitar kita sangat banyak orang-orang yang kesulitan akibat dari adanya COVID ini. Jauh-jauh jangan jauh-jauh kita lihat supir-supir ojek ya, supir-supir Gojek baik yang online maupun yang pangkalan, itu mereka kehilangan sekali penumpang. Bayangkan ya, mereka kehilangan sekali penumpang. Di sekitar rumah saya para Gojekers itu sekarang jualan air mineral. Jadi untuk mendapatkan uang tambahan. Kemudian supir-supir taksi di sekitar kita yang kehilangan penumpang, ya. Dan banyak lagi pedagang-pedagang kecil yang kehilangan penumpang. Membantu mereka akan membuahkan kepuasan tersendiri bagi kita, ya. Kita bisa berbagi, kita bisa membantu meringankan mereka. Itu membuat mereka senang, membuat kita juga jadi senang. Kebahagiaan mereka buat kita juga jadi bahagia. Itu menurunkan stres kita. Jadi sementara itu yang bisa saya bagi. Mbak Ami, silakan mungkin kalau ada yang ingin ditambahkan. Oke, makasih Ibu. Jadi intinya kayak yang tadi udah disampaikan juga ya Bu, kalau sebenarnya respon-respon yang tadi kita sampaikan sebelumnya kayak takut dan kecemasan segala macam itu di tengah pandemik COVID ini merupakan hal yang wajar ya Bu ya, umum terjadi dan sangat wajar banget itu terjadi. Namun yang perlu untuk kita tekankan lagi adalah gimana cara kita mengelolanya ya Bu ya, agar nggak larut dengan kondisi itu. Ya, ada takut, kita cemas, itu sangat wajar. Malah aneh kalau kita nggak cemas ya. Nah, ya itu dia. Karena kan nanti takutnya pada orang-orang mikir, ini mereka takut berlebihan, terus ngerasa kayak, loh ini saya aneh nggak sih sebenarnya? Nah, di sini kita pengen meluruskan bahwa sebenarnya ketakutan-ketakutan yang dialami oleh Bapak Ibu, kalaupun memang ada, itu adalah hal yang wajar, seperti itu ya Bu ya? Wajar. Oke. Ini Mbak Ami. Sama Ibu, aku juga. Kadang-kadang bangun tidur, kok leher agak perih-perih sedikit ya, itu sudah cukup membuat kita berpikir, ada apa ini? Karena katanya kan tenggorokan sakit ya kalau orang COVID. Kemudian kalau saya bisa keringetan gitu ya, kepanasan, oh lega, ternyata saya nggak demam. Kadang-kadang perasaan-perasaan itu muncul dan biasanya saya melakukan relaksasi.
Oke, Ibu. Ini udah ada yang raise hand nih peserta. Kita coba kasih kesempatan bagi mereka untuk bertanya dulu ya, Bu ya. Ke Bapak Mamun Mansur Mamun. Silahkan di-unmute terlebih dahulu, Pak. Halo, Bapak Mamun. Iya, Bu. Halo. Oke, silahkan. Pak, pertanyaannya apa? Mau tanya, Bu. Kan masalah COVID ini, kita kan kesulitan untuk beribadah berjamaah di masjid, Bu ya. Dan jamaah masjid sendiri itu memang banyak perdebatan. Ada yang boleh, ada yang tidak. Nah ini bagaimana, Bu ya, menurut Ibu untuk kita laksanakan ibadah berjamaah di masjid, Bu? Matur suwun. Oke. Saya jawab, Mbak Ami. Betul, Pak. Saya paham bahwa memang masalah beribadah ini memang menjadi perdebatan. Tetapi itu kembali pada diri kita masing-masing ya. Kita meyakini yang mana, karena aturan ini memang sudah aturan yang dibuat oleh pemerintah dan itu berarti sudah ada yang menanggung gitu, Pak ya, istilahnya ya, Pak ya. Dan di beberapa masjid ada yang melakukannya dengan jarak, tapi seperti masjid dekat rumah kami itu justru dia tutup, jadi tidak ada sholat berjamaah sama-sama sekali. Bahkan kemarin Idul Fitri pun tidak ada. Dan ini memang sudah suatu keputusan yang dilakukan ya, karena ini sudah ada yang menanggung buat kami, tergantung pada kenyamanan kita masing-masing. Kalau saya memilih ya sudah kita ikuti anjuran ini. Sehingga kita juga tenang gitu loh Pak. Jadi kalau kita terus memikirkan nanti bagaimana, kita juga jadi stres sendiri. Sementara ini sudah ada yang mengatur. Kalau saya lebih percaya demikian Pak. Semoga menjawab. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Tambahkan. Sama-sama Pak Mamun. Oh iya sih Bu, paling memang ini emang banyak ini sih. Kemarin juga saya dapat banyak pertanyaan terkait itu kayak ini gimana ke masjid kenapa nggak boleh, tapi yang keluar-keluar tuh udah mulai rame kayak gitu. Nah sebenarnya kalau di saya sih dan di kita mungkin ya Bu ya lebih ke aturan di lingkungan kita seperti apa gitu. Karena biasanya sih tiap-tiap daerah punya zona masing-masing ya, warna zonanya masing-masing itu kayak gimana. Jadi mungkin akan lebih nyaman bagi Bapak ketika Bapak mengikuti aturan yang benar-benar berlaku di lingkungan Bapak gitu. Itu akan lebih membuat Bapak nggak was-was aja. Kalau umumnya sih seperti itu gitu. Karena kemarin area saya adalah zona merah, Bu Ami. Oke, Pak Mamun gimana Pak? Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya kira cukup Bu, terima kasih. Sip, terima kasih Bapak, semoga sehat selalu. Amin. Oke, ini ada Bapak Selamat Rumah. Selamat Rumah. Silahkan Pak. Di-unmute terlebih dahulu, Bapak. Baik, terima kasih, Bu. Nama saya Selamat Ruslan, Bu. Jadi, Selamat Ruslan. Selamat. Oke, gimana, Pak? Baik, Ibu. Jadi begini, Bu. Di usia kami ini, kami kadang-kadang, Bu, di lingkungan saya itu banyak bermacam-macam sikap masyarakat di dalam mengenai COVID ini. Ada yang sangat takut sekali, jadi artinya betul-betul mereka sehingga pintu rumahnya itu betul-betul tertutup. Tapi di satu pihak tadi masih ada juga teman-teman itu yang sangat berani, bahkan dia keluar ke pasar, bahkan ke mall dan sebagainya lah. Dengan kondisi dua sikap ini kadang-kadang saya sangat bingung, Bu. Jadi satu pihak memang saya tidak bisa tanpa keluar rumah karena kebutuhan kami juga banyak. Jadi begitu, itu satu hal yang kami hadapi. Sehingga kadang-kadang kami bersikap agak berani, kadang-kadang ada diprotes. Jadi kemarin saja kami sudah mendapat teguran Ibu dokter karena kami mencoba bertemu dengan para instruktur dan para peraga supaya tidak frustasi mereka. Saya coba dengan menerapkan social distancing dan sebagainya sehingga jaraknya renggang. Ini Bu, satu hal. Jadi kami mengalami kegamangan. Jadi bagaimana kami seharusnya bersikap dalam konteks ini?
Karena hal yang sama saya dialami oleh teman-teman kami semua, Bu, dengan kondisi yang ada dua pemandangan. Salah satu sikap begitu, satu sikap begini. Saya kira itu, Bu. Mungkin terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Slamet. Betul Pak, saya rasa itu terjadi di semua lingkungan ya. Ada tetangga-tetangga kita yang sangat menutup diri, bahkan dia tidak pernah keluar sama sekali. Tapi ada juga yang tampaknya kelihatannya santai. Saya tidak bisa mengatakan mana yang benar, mana yang salah ya Pak, karena sepanjang protap tetap diikuti, saya kira itu sih boleh-boleh aja. Jadi Bapak mungkin keluar rumah sepanjang kalau Bapak pulang itu protapnya diikuti, sehingga kekhawatiran anggota keluarga akan tertular menjadi minim dan kekhawatiran tetangga yang akan tertular juga menjadi minim. Jadi protap tetap diikuti Pak. Misalnya Bapak keluar rumah, begitu sampai rumah sebelum sampai rumah Bapak sudah cuci tangan, membuka pakaian luar, kemudian direndam di sabun, kemudian Bapak masuk tanpa masuk ke kamar dulu, langsung masuk kamar mandi dan sebagainya. Protap membersihkan diri itu tetap dilakukan. Saya kira masih bisa saya kira cukup sah-sah saja sepanjang Bapak tetap menjaga social distancing, ya, tidak berdekatan dengan orang-orang yang dianggap sakit dan sebagainya. Mungkin Bu Ami ada yang mau ditambahkan? Dikit sih Bu, ini mau nambahin aja. Mungkin tadi ada pertanyaan yang terkait dengan kegiatan berkumpul ya Pak ya? Oh iya. Bapak berarti peserta klub kesehatan ya Pak? Ya. Nah, jadi gini Pak, sebenarnya sejauh ini kita memang dari Yakesnya sendiri nih terutama belum mengeluarkan protokol new era, new normalnya kita itu seperti apa. Jadi maka dari itu sampai si protokol itu belum keluar, maka kita menganjurkan sekali kepada para peserta pelanggannya Yakes bahwa sebaiknya tidak melakukan kegiatan yang bersifat massal atau komunitas seperti itu. Hingga nantinya mungkin kalau misalnya protokol ini udah ada dan sudah disahkan, mungkin itu bisa jadi panduan kita untuk melakukan program-program ya Pak ya, terutama mungkin olahraga di klub-klub kesehatannya masing-masing. Tapi sejauh ini, meskipun kita biasanya suka klaim, oh kita jaga jarak kok, kita 1-2 meter jauhnya dan segala macam, ketika himbauan untuk social distancing itu masih ada, maka sebaiknya patuhi itu terlebih dahulu, karena ini kan kegiatan penunjang yang sebenarnya olahraga ini yang masih bisa kita lakukan di rumah. Nah, jika itu masih bisa dilakukan di rumah, sebaiknya dilakukan dulu di rumah, dan kita tunggu sampai keadaan lebih membaik atau sudah ada protokol baru terkait kegiatan-kegiatan komunitas seperti apa. Seperti itu. Intinya sih ini untuk mengendalikan penambahan atau angka baru dari penyebaran COVID-19. Kayak gitu sih Pak, yang bisa saya tambahkan. Semoga dapat dimengerti. Memberikan contoh gerakan-gerakan yang harus dilakukan melalui Zoom serupa ini barangkali Ibu Ami bisa dilakukan dan dipandu mungkin oleh Pak Slamet caranya gimana begitu ya. Ya, sebenarnya itu juga bisa masih memanfaatkan Zoom atau media channel lainnya. Dan kalau mau pun sebenarnya di Jabar juga ada beberapa jadwal-jadwal tertentu tuh Pak untuk senam online. Nah, itu mungkin bisa dicoba dulu sampai nanti protokolnya keluar. Kemudian tidak seluruhnya teman-teman kami itu bisa mengikuti atau mempunyai Zoom atau mempunyai alat-alat tersebut, sehingga itulah yang mendorong kami untuk bisa silaturahim dengan mereka, Bu, gitu, Bu. Terima kasih. Sip, Bapak, sama-sama. Ya, selain dari Zoom juga mungkin bisa memanfaatkan YouTube atau misal video-video lain yang di-share juga di WhatsApp untuk hingga waktu kita dapat punya protokol baru seperti itu. Intinya mohon bersabar terlebih dahulu hingga protokol tersebut muncul. Jika sudah, maka nanti akan lebih jelas aturan-aturan terkait program komunitas seperti apa, dan kita juga nggak akan was-was lagi nih gitu untuk melakukan kegiatan komunitas. Mungkin itu Pak yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Yuk, sama-sama Pak, semoga sehat selalu. Lanjutnya ada Bapak Mugiono. Silahkan Bapak Mugiono di-unmute terlebih dahulu Pak.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, apa yang ingin ditanyakan? Terima kasih dokter. Saya Mugiono dari Semarang. Psikolog Pak, bukan dokter. Ini yang sangat bagus sekali bagi Bu. Yang saya tanyakan Bu, masalah ini menghadapi COVID-19 ini. Kalau saya itu memang santai Bu. Jadi santai, tapi yang penting taat anjuran pemerintah. Apa yang dilakukan pemerintah kita lakukan dengan baik tanpa kita membantah saja. Hanya yang saya tanyakan begini Bu, apa gejala dasar stres itu seperti apa sih Bu? Apakah saya itu satu olahraga juga rutin tak laksanakan, keluar pakai masker, 1 jam olahraga, pulang, minum, basuh kaki, basuh tangan, terus yang dinamakan gejala stres itu apa? Gejala stres yang nyata itu. Itu aja Bu, simpel aja Bu. Terima kasih. Baik Pak, gejalanya memang ada beberapa Pak. Biasanya gejalanya gejala fisik, ada misalnya tanpa sebab pusing, tidak salah makan Bapak diare, ya. Kemudian tensi tanpa ada salah makan, tensi tiba-tiba naik, gitu ya. Biasanya itu salah satu dari tanda-tanda fisik yang mungkin bisa kita curigai, jangan-jangan aku ada beban pikiran nih, gitu ya. Kemudian gejala emosi, mudah marah, mudah tersinggung, mudah sedih, itu juga salah satu tanda-tanda yang Bapak boleh mencurigai, kok aku kok gampang tersinggung ya, kok gini aja marah, biasanya enggak, gitu. Kemudian gangguan lain misalnya pola tidur yang berubah, tiba-tiba susah tidur, atau malah maunya tidur terus, atau nafsu makan menurun, atau malah kadang-kadang nafsu makan sangat meningkat. Atau misalnya tidak ada rasa khawatir gitu, aduh sakit aku kok sakit tenggorokan ya, kenapa ya aku kok sakit tenggorokan. Bapak cek apakah Bapak habis ketemu orang yang kena COVID? Enggak, kalau nggak kena, tidak baru saja bertemu dengan orang yang sakit COVID, berarti kan itu bukan suatu hal yang perlu dikhawatirkan gitu loh Pak. Ya, jadi biasanya gejalanya dalam bentuk fisik, emosi, dan gitu Pak. Siap. Terima kasih dokter atas jawabannya. Gimana dengan dokter? Psikolog Pak kita, iya. Betul gitu ya. Iya. Oke, terima kasih. Oke, makasih Bapak, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum, terima kasih, sukses. Waalaikumsalam, yuk. Oke, ini kita coba ke Bapak Wayan Subagia. Silahkan Bapak di-unmute terlebih dahulu. Subagia. Bapak Wayan Subagia. Oke, kita lanjut ke Ibu Yayah Sugihat, silakan Ibu. Terima kasih Ibu atas kesempatan ini. Iya. Ibu ingin bertanya ya, meskipun tadi Ibu kalau nggak salah udah nerangin sih sedikit-sedikit. Kan kita lama ya di dalam rumah, ke dunia luar juga kurang. Tadi Ibu sudah sebutin sih beberapa ya gejalanya. Itu gejala dari cabin fever ya Ibu ya. Jadi bagaimana caranya kita mengatasi adanya cabin fever ini Bu? Kalau penyakit COVID-nya sendiri, kita tidak bisa melakukan apa-apa ya Bu ya. Karena kita kontrol kita. Ibu di rumah sehari-harinya apa Bu yang Ibu lakukan? Ya berkebun, ada kebun, kasih bersih rumah, kemudian berkomunikasi dengan teman, terus ikut-ikut seminar, ikut juga menghandle orang sakit pakai via Zoom. Nah, kemudian ada juga kita hubungan internasional pakai Zoom juga. Memang sih nggak terlalu stres, tapi kadang-kadang gimana ya, kan kita tuh harusnya suka keluar gitu ya, hubungan dengan keluar nah itu yang kurang. Jadi gimana cara mengatasinya ya? Ya itu semua memang kita rasakan ya Ibu ya. Kita semua minimal sudah sejak bulan Maret tidak keluar rumah ya. Iya. Sejak bulan Maret. Telkom lebih awal mungkin ya rasanya ya. Sejak awal Maret.
sudah tidak keluar rumah, iya. Memang di rumah saja memang bosan Ibu, apa boleh buat, itu adalah satu kondisi yang memang tidak bisa kita hindarkan itu ya, memang kita harus melalui hal ini. Tetapi apa yang sudah Ibu lakukan itu bagus sekali Ibu, sangat bagus, terutama memberi manfaat buat orang lain itu luar biasa, sangat bagus. Ibu membantu orang sakit melalui Zoom, menghibur mereka maksudnya ya Ibu di sini ya? Iya, menghibur, terus mendoakan, memberikan kata-kata penguatan supaya dia tidak stres lah, supaya tidak kecil hati, memberikan semangat gitu. Itu bagus sekali Ibu, bagus sekali. Itu sebetulnya sudah salah satu cara untuk kita mengatasi stres kita sendiri. Karena dengan orang-orang yang terbantu, Ibu membantu orang lain itu kan rasanya senang ya Bu ya, ada kepuasan tersendiri bisa bermanfaat bagi orang lain. Teruskan saja Ibu, tidak apa-apa. Kalau mengenai bosan di rumah, ya berkebunnya, mungkin ada hobi-hobi lain yang lebih menarik di rumah, silakan juga dilakukan. Begitu Ibu. Iya. Iya, makasih Bu. Jadi ini ada webinar, aduh, untung banget deh jadi bisa. Ya, kita bisa berinteraksi kan Bu. Bisa berinteraksi, lihat wajahnya, bisa senyum. Makasih ya Bu ya. Ibu. Sami-sami, sehat-sehat selalu Ibu Yaya. Nuhun. Wilujeng. Ini saya ngeluarin polling, mohon bantuan dari peserta untuk menjawab polling ini karena ini sangat bermanfaat untuk feedback bagi kita ke depannya pelaksanaan webinar ini seperti apa gitu. Mohon dijawab sejujur-jujurnya. Sorry. Aduh, review. Oke, Ibu, kita lanjut mungkinnya ke Q&A. Ini udah ada yang nanya-nanya juga. Oh, tadi Bapak Ali Mardi mungkin udah nyampein langsung ya, ciri-ciri yang muncul dari stres. Tadi udah dijelasin ya Bu ya, ada 4 gejala itu, fisik, emosional, kognitif, dan perilaku. Ini dari Ibu atau Bapak Bakti Setiabudi. Ibu, gimana caranya menyikapi terhadap informasi-informasi masalah COVID-19 yang selalu kita dengar, tonton, baca, yang beritanya sangat bombastis, sehingga mau tidak mau harus dipikirkan juga, sehingga menjadi kepikiran juga, sehingga mengganggu imun kita. Mengatasi stressful yang timbul akibat efek dari info COVID itu seperti apa ya Bu? Makasih. Jangan jawab, nggak usah nonton, dengar, atau baca. Katanya jangan jawab itu Bu. Bapaknya mau jawaban yang lain. Jadi jangan jawabnya nggak usah baca, nggak usah nonton, nggak usah dengar. Tapi itu salah satu tipsnya sih Pak sebenarnya. Iya. Ibu. Memang informasi itu seperti saya katakan tadi bahwa kondisi pandemik ini adalah kondisi yang penuh ketidakpastian. Dalam suasana ketidakpastian itu pasti kita ingin cari informasi untuk mendapatkan ketenangan. Nah, kalau informasi tersebut justru membuat kita khawatir, memang sebaiknya kita hindari. Kalaupun kita tetap punya rasa ingin tahu, tapi kita punya rasa ingin tahu, kita memang harus bisa memilah, Pak. Jadi kalau kita mendapatkan suatu berita, kita cek dulu berita ini betul enggak? Ya, betul enggak berita ini? Betul enggak, kita cari dari sumber-sumber yang bisa dipercaya sehingga tidak mudah tergoncang, tidak mudah termakan, tidak mudah jadi stres gitu ya. Kalau memang faktanya itu betul, ya sudah, apa boleh buat, kita memang tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi kan yang parah itu kan adalah tidak seperti itu gitu ya. Kan selama ini memang sangat banyak berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya waktu itu pernah juga, mungkin Bu Ami juga pernah lihat, ada yang mengirim video orang yang sakit COVID, padahal ternyata itu bukan, gitu ya. Iya Bu. Berita meninggal, seseorang diberitakan meninggal karena COVID, padahal bukan, gitu. Jadi sangat sering sekali. Memang kita perlu pandai-pandai memilah dan merunut kepada berita yang benar. Oke, ada tambahan Bu Ami? Intinya sedikit menambahkan. Kan kata Bapak jangan jawab, nggak usah nonton, dengar, atau baca nih. Nggak dilarang kok Pak sebenarnya. Masih boleh. Nontonnya boleh, bacanya boleh, mendengarkan informasi dari orang juga susah ya kalau kita untuk nutup telinga gitu. Ya, tapi ya itu tadi, dipilih. Misal nih, kan udah ada situs dari Kemenkes, atau dari BNPB, atau misalnya dari yang Instagram tuh ada kawal COVID-19.
itu jelas informasi yang disampaikan oleh mereka. Maksudnya sumber-sumber tersebut kredibel. Dan mungkin kita bisa set waktu, misal kayak Bapak mau dengerinnya ketika siang hari aja, atau pagi hari, atau malam hari. Intinya sih dijadwalin gitu. Dan kita set sendiri untuk nggak mau secara terus-menerus dapat stimulus-stimulus berita-berita yang bikin sakit kepala juga sih sebenarnya gitu. Nah, apalagi terutama berita-berita yang sering di-forward di WhatsApp. Kalau misalnya itu kan kita udah tahu sendiri ya bahwa forwarded dari WhatsApp itu kadang suka nggak jelas nih sumbernya dari mana. Kalau misalnya sumber nggak jelas, otomatis belum tahu kan berita itu kredibel atau enggaknya gitu. Nah, kadang kita dengan gampangnya terpercaya dengan informasi seperti itu. Jadi sebaiknya ketika udah dapat forwardan itu ya udah coba untuk abaikan informasi itu dan cek kembali faktanya, kebenarannya dari berita-berita yang udah jelas sumbernya gitu, yang udah oke lah, yang nggak mungkin ngasih hoax gitu. Karena kalau misalnya kita nambah-nambah hoax, yang ada justru nanti kita stres, akhirnya dampak ke imun, akhirnya fisik kita yang tumbang, seperti itu Pak. Semoga dan tidak memforward kami berita-berita. Ya, sebaiknya juga kalau dapat udah tutup, putus dikit aja, nggak perlu di-forward ulang lagi, kecuali kalau sumbernya memang kredibel gitu ya Bu ya? Ya, betul. Baik, semoga membantu Bapak Bakti Setiabudi. Oke, kita lanjut. Oke, ini dari Bapak Budi Sutrisno. Selamat pagi Ibu-Ibu psikolog, mohon tanya kalimat verbal yang bagaimana yang pantas disampaikan kepada teman-teman yang stres dan atau depresi akibat pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Semua orang pasti Bapak dan Ibu ya Pak ya. Jadi katakan pada dia bahwa dia wajar. Kalau dia stres itu dia sangat wajar. Jadi artinya stres dalam situasi ini bukan sesuatu yang aib gitulah ya, karena memang semua orang pasti stres. Jadi bukan sesuatu yang aib, bukan sesuatu yang kita harus malu ya. Benar. Bahwa kita stres ya. Bahkan justru kita harus mengerti bahwa kita memang stres karena ada COVID. Sebaiknya kita memahami itu. Jadi kita paham bahwa izinkan diri kita tuh menerima bahwa aku ini emang stres karena COVID. Aku memang takut karena COVID. Jadi izinkan dia merasakan hal itu, tapi tentunya jangan lama-lama. Lalu harus bagaimana, kan yang penting itu Pak ya. Yang penting ajak dia untuk misalnya relaksasi, ajak dia untuk berkegiatan yang positif, sehingga bisa mengalihkan stresnya pada hal-hal yang positif. Ya, jadi jangan dibilangin, enggak kok kamu nggak stres, gitu. Bukan itu, karena semua orang memang stres. Semua orang memang stres. Jadi bukan sesuatu yang aneh gitu kalau dia stres, kalau dia khawatir. Semua orang khawatir, tapi apakah kita akan khawatir terus-menerus dan tanpa melakukan sesuatu? Itu dia yang diajak untuk melakukan sesuatu yang bisa menurunkan kadar stres dia. Tambahan Bu Ami, silahkan. Iya sih Bu, udah itu intinya penerimaan ya Bu ya. Kita diajarinnya untuk itu, maksudnya sampaikan bahwa wajar hal tersebut dan coba terima saja kondisi stres yang dialami, bahwa hal tersebut memang wajar. Nah, jika memang terjadi kendala yang lebih larut lagi, misalnya nih kayak banyak aktivitas yang nggak bisa dijalankan akhirnya dengan adanya stres ini, beri dukungan sosial yang baik, maksudnya sampaikan bahwa saya ada untuk membantu kamu gitu. Jika memang Bapak ngerasa, ya Bapak atau Ibu ngerasa bahwa sudah bingung nih mau memberikan dukungan seperti apa, coba anjurkan untuk mereka datang ke ahlinya. Mungkin bisa dengan konsultasi ke psikolog dan segala macam. Karena juga di era COVID ini psikolog juga tetap memberikan layanan konseling kok, walaupun itu secara online gitu. Jadi seenggaknya itu akan membantu memfasilitasi mengatasi gejala stres yang dirasakan oleh teman Bapak atau Ibu tersebut. Seperti itu. Ya, jadi kita wajar merasa stres bahwa ini kita memang tidak seproduktif biasanya gitu ya. Memang itu kita harus terima dulu kondisi seperti itu. Bahwa kita memang terguncang, bahwa kita memang perlu waktu gitu. Itu memang harus ada penerimaan dulu.
Itu Bu Ami. Sip. Oh Ibu, ini kita next lagi lanjut. Ada pertanyaan dari Bapak Bambang Kaneko. Kehidupan new normal akan mulai. Saya akan buka loket pembayaran PAM PLN. Bagaimana menurut Ibu? Terima kasih. Ibu ditanyain saran nih Bu. Mau buka loket, gimana Bu? Aku bantu jawab di awal dulu deh. Ketika new normal ini akan diberlakukan lagi, Pak, setahu saya sih memang akan ada protokol yang dikeluarkan. Tadi yang sudah kita sampaikan, Yakes pun akan mengeluarkan protokolnya sendiri terkait layanan, program, dan lain-lainnya. Dan untuk hal-hal yang berkaitan bisnis atau usaha mandiri pun nanti akan ada protokol yang diberikan oleh pemerintah. Terutama sih yang dipastikan adalah personal hygiene, kayak penyediaan hand sanitizer ya, penyediaan hand sanitizer, pemberian jarak ketika di loket, dan penggunaan masker seperti itu sebaiknya juga udah Bapak mulai persiapkan gitu. Poster-poster pun nanti pasti akan ada diberikan oleh pemerintah, pasti akan disosialisasikan juga. Nah itu mungkin bisa Bapak pakai dan gunakan, ditempel di loket depan biar jika ada yang tidak mematuhi arahan atau imbauan tersebut, maka sebaiknya dia nggak masuk ke loket di Bapak. Gitu sih mungkin yang bisa saya tambahkan. Ibu ada yang lain? Ya Bu Ami, mengatur jadwal pembayaran mungkin supaya biar enggak numpuk ya, jangan semua pada hari akhir, nah terus pada hari akhir kan jadi numpuk. Ya benar, mungkin kayak bikin pendaftaran gitu dulu ya Bu ya, yang mau bayar harus daftar dulu di sini dan yang diterima yang daftar dulu. Intinya mah jangan sampai crowded aja lingkungannya gitu, loketnya. Ya, mudah-mudahan minta tolong. Semoga Bapak Bambang Kaneko sehat selalu. Oke, kita lanjut. Ini, selamat siang dari Bapak. Saya selalu baca Bapak Lenovo atau Ibu Lenovo 5K5 ini, cuman nggak tahu namanya siapa Ibu. Oke, Bapak Lenovo 5K5 Plus. Selamat siang Ibu Psikolog, saya mau nanya. Saya seperti masyarakat pada umumnya merasa khawatir atau stres juga. Tapi untuk mengatasi itu, saya dengan olahraga sambil berjemur dan mendengarkan lagu-lagu, serta lihat-lihat film di TV dan drakor dari download. Apakah hal demikian bisa mengurangi stres? Sampai saya kalau mau belanja ke mall pagi-pagi sekali 15 menit sebelum buka, saya sudah sampai untuk menghindari kerumunan banyak. Terima kasih, Bu. Oh, Ibu Warsito Sejati dari Semarang, Ibu. Ya, Bu. Ibu, apa yang tidak benar? Saya juga seperti itu, Bu. Saya berjemur, saya mengikuti satu nasihat berjemur mulai jam 10. Saya jam 10 sambil olahraga, kemudian sama-sama nonton film atau apa, itu memang bisa mengurangi stres. Berarti kan itu kan menyenangkan diri sendiri, membuat diri sendiri bahagia ya. Nah, perasaan bahagia itu sudah menurunkan stres. Ibu benar sekali kalau Ibu harus mengunjungi suatu tempat sudah berangkat jauh-jauh sebelum orang penuh atau orang berkerumun, itu betul Bu. Kemarin saya juga melakukan hal itu karena sesuatu hal saya terpaksa harus ke bank. Saya berangkat sebelum bank, saya sudah ada di sana sebelum bank itu buka. Sehingga saya dapat nomor lebih awal dan bisa segera pulang. Nah, begitu sampai rumah, saya melakukan protap yang biasa kita lakukan, yang harus kita lakukan kalau kita baru saja keluar rumah. Saya kira apa yang sudah Ibu lakukan sudah bagus. Teruskan saja Bu, semangat. Sip, ya, yang dilakukan sama Ibu Warsito udah oke. Ini di situ. Oke. Nah, ini ada Q&A terakhir dari Ibu Ani Musafitri. Pertanyaannya, haruskah, ada 2 pertanyaan ini, Bu. Pertama, haruskah kita ikut melakukan rapid test? Karena di komplek perumahan kami akan diadakan rapid test setiap RT atau RW. Tapi kami tidak mau ikut dengan alasan takut atau khawatir alat-alatnya tidak steril atau tidak diganti, apalagi dilaksanakan dari rumah ke rumah. Utamanya sarung tangan yang dipakai tim medis. Itu dulu kali Bu ya. Gimana itu Bu menurut Ibu? Betul Bu, akhir-akhir ini memang
kita menerima banyak pemberitahuan akan dilakukan rapid test di mana. Yang penting kita memastikan bahwa tim medisnya, tenaga kesehatan yang melakukannya itu memang melakukan sesuai protokol yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan. Misalnya alat pemeriksaannya diganti, dia juga memakai sarung tangan yang diganti. Pokoknya dia mengikuti aturan itu. Kalau ibu tidak yakin akan hal itu ya nggak usah ikut. Gitu. Kalau menurut saya begitu. Jadi kita memastikan dulu. Apakah ada keharusan Bu wajib ikut gitu? Enggak kan Bu? Nah ya. Terus juga biasanya sih untuk program atau kegiatan rapid test ini tentunya tenaga medis yang melakukan juga punya protap ya Bu ya, gitu. Kalaupun memang, jadi ya kitanya coba kasih inputan positif ke diri sendiri bahwa oke, mereka pastinya sudah melakukan protap, insya Allah saya aman, seperti itu. Jadi supaya nanti si cemas ini bisa terkendali lah dengan baik gitu. Karena nggak mungkin juga kan tenaga medis. Mungkin kita perlu menanyakannya pada RT, ini gimana gitu ya? Melakukan rapid test ini siapa? Nah, apa dari rumah sakit atau dari mana? Memang ini adalah tenaga yang memang istilahnya sudah direstui gitu lah ya, sudah punya izin untuk melakukan rapid test dari rumah ke rumah. Itu yang perlu kita pastikan juga. Ya, jadi ini kebetulan ada dokter yang mau ikutan ngejawab terkait rapid test. Silahkan Doren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Ami dan Bu Lukna. Apa kabar Bu? Sehat? Baik, apa kabar? Ini saya coba menjawab pertanyaan. Mungkin ini lebih ke tadi mindsetnya mungkin Ami sama Bu Lukna udah menjawab. Saya mencoba sedikit mengklarifikasi teknis pelaksanaan rapid test dan di kolom chat itu ada pertanyaan juga terkait dengan swab test. Mungkin sekalian saya jawab. Perbedaan rapid test dan rapid test yang dilakukan di Indonesia itu adalah rapid test yang memeriksa antibody. Jadi yang diperiksa adalah kekebalan tubuhnya. Kedua, pelaksanaan rapid test ini memang sudah ada protokol tersendiri. Nah, kalau misalnya, dan itu harus diikuti, baik itu dilakukan oleh pemerintah kah, dilakukan oleh swasta kah, itu harus ada protokol yang diikuti. Jadi sterilitas itu pertama untuk petugas dulu. Karena para petugas ini sudah tahu sebenarnya mereka ini dalam kondisi sehat dan free COVID. Yang mereka sama-sama tidak tahu adalah orang yang mereka periksa ini kondisinya sebenarnya seperti apa, sakit atau tidak, positif atau tidak COVID-nya. Jadi sebenarnya yang lebih beresiko untuk ketemu itu adalah pemeriksa, untuk pemeriksaan tes COVID. Jadi seluruh protokol untuk pemeriksaan itu harus diikuti. Protokol itu pertama melindungi mereka, kedua, melindungi orang-orang yang mereka periksa. Jadi saya harap Ibu Ani tidak perlu khawatir Bu, karena setiap institusi yang melakukan rapid test itu semua mempunyai protokol yang sama. Mereka sudah harus punya APD, sudah harus pakai face shield, sudah harus menggunakan handscoon atau sarung tangan medis yang sekali pakai gitu. Kapan mereka harus mengganti itu, kapan mereka saat tidak bisa mengganti, mereka bisa menggunakan desinfektan dan baru 1 menit kemudian mereka melakukan terhadap yang lain. Jadi hal-hal seperti itu sudah diperhitungkan oleh pembuat protokol dan itu yang dikeluarkan oleh pemerintah. Untuk pertanyaan dari, mudah-mudahan sudah terjawab ya Bu, untuk pertanyaan dari Bapak Pontas Edi, mohon jelaskan bagaimana mengenai data yang dirilis oleh WHO bahwa Indonesia telah melakukan swab baru 6/10.000. Mungkin kalau Bapak Pontas Edi masih menonton nih Pak, Indonesia ini mungkin paling kecil ya yang melakukan swab test dibandingkan negara lain. Indonesia sekarang meskipun baru sekitar 1.016-an orang
per 1 juta populasi yang dilakukan swab test oleh pemerintah, itu sebenarnya di Asia Tenggara udah paling kecil sendiri. Jadi memang penduduk Indonesia ini sangat banyak, meskipun rapid test adalah bukan diagnosis pasti dari COVID, di mana diagnosis pasti yang dipegang sekarang adalah hasil swab test PCR, tapi sepertinya pemerintah melakukan rapid test ini dalam rangka tracing. Pada saat tracing itu seperti ini, misalnya ada satu orang yang diperiksa dan kemudian positif, maka orang-orang yang kontak dengan yang bersangkutan akan diperiksa. Layer pertama, layer kedua, layer ketiga, dan seterusnya. Orang-orang itu akan dilakukan rapid test terlebih dahulu. Jika reaktif, maka akan dilakukan swab test. Saya rasa kita sama-sama tahu kalau ekonomi Indonesia juga, saya bukan ahli ekonomi, saya rasa penyebab pertama adalah itu. Gitu. Jadi kalau misalnya memang kita ini punya lebih, maka bisa ikut prosedur yang mungkin bisa dilakukan dengan swab test mandiri atau rapid test mandiri. Saya rasa itu bisa membantu. Terima kasih Ami dan Bu Lukna. Terima kasih juga, Dok. Oke. Mungkin semoga jawaban dari Doren tadi cukup membantu Ibu Ani Mustafitri dan Bapak Pontas Edi yang menanyakan terkait rapid test. Nah, berikutnya lagi dari Bu Ani, bagaimana cara menghilangkan rasa takut dengan masalah COVID-19 karena di sekitar komplek tempat tinggal kami ada beberapa keluarga diisolasi mandiri, sehingga kami mau keluar rumah untuk keperluan RT selalu ada perasaan was-was. Oke, balik lagi Ibu, ketika seseorang sudah melakukan isolasi mandiri, intinya persepsi dari diri kita yang perlu kita atur, bahwa kalau mereka sudah melakukan isolasi, maka mereka sebaiknya telah menjaga kesehatannya mereka dengan baik, seperti itu. Jadi kitanya nggak perlu was-was lagi, karena ini sebenarnya eksternal sumbernya. Jadi kalau misalnya Ibu khawatir sendiri, sementara orang yang isolasi aja nggak khawatir, Ibu yang capek nanti, Ibu yang lelah dengan kecemasan-kecemasan itu. Nah, balik lagi, kalau misalnya pun mau keluar untuk keperluan RT, saya ingatkan kembali keperluan RT-nya ini seperti apa, hanya individual kah, atau memang komunitas besar. Nah, kalau untuk komunitas besar, kita tahu sendiri bahwa masih anjuran social distancing itu masih ada, maka sebaiknya kita yang perlu menghindari untuk melakukan kumpul-kumpul di komunitas tersebut, seperti itu, ya supaya menghindarilah rasa takut tadi muncul, gitu. Ibu ada yang mau ditambahkan nggak, Bu? Memang biasanya satu daerah perumahan ada yang kena, itu tetangga-tetangganya semua jadi khawatir. Tapi sebetulnya di kompleks kami juga ada yang kena, tapi dia baru sembuh atau apa gitu ya, jadi masih boleh ada di rumah begitu. Dan dia melakukan isolasi mandiri dan dia tidak keluar rumah sama sekali, malahan untuk kebutuhan sehari-harinya di-provide dari tetangga. Jadi tetangganya ngirim, meletakkan di pagar rumah. Jadi dia ambil sendiri, dia ada yang merawatnya, yang mengambil. Tapi sejauh ini kami aman, kami tetap melakukan protap. Ya, jadi kalau kami tetangganya itu harus keluar untuk meletakkan konsumsi tadi, dia pakai masker, dia pakai sarung tangan, dia menggantungkan di pagar, lalu dia pulang begitu sampai rumah dia melakukan protap lagi. Jadi artinya begini Bu, orang-orang yang menderita sakit ini kan juga tidak ingin diisolir oleh tetangga-tetangganya ya. Jadi nggak usah khawatir, karena kalau mereka sudah melakukan isolasi mandiri seperti kata Ibu Ami tadi, pastinya mereka sudah menjaga diri. Ya. Balik lagi yang tadi manajemen stres yang juga Ibu sampaikan ya Bu ya, bahwa di poin terakhir itu ada dukungan sosial. Nah, justru dukungan sosial yang akan sangat mereka butuhkan saat ini. Karena sebagai makhluk sosial juga kita butuh lingkungan ya Bu ya. Ya. Oke, kita lanjut. Oh, ternyata yang dari Lenovo 5K5 Plus tadi bukan Ibu Warsito, tapi Bapak Warsito yang ikut kalau belanja ngantar istri. Iya Pak, oke, baik. Nggak apa-apa Pak, intinya selagi Bapak keluar ngantar istri belanja untuk ke mall atau ya ke supermarket atau apapun itu, mohon dilakukan protokol-protokol kesehatan yang sudah ada, terutama terkait personal hygiene-nya ketika nanti mau masuk kembali ke rumah. Ya. Oke, ini dari Bapak Budi Sutrisno lagi. Mohon tanya lagi, apakah Yakes membuka konseling psikologis terkait dampak COVID-19? Terima kasih. Ini bisa saya jawab.
Jadi kalau misalnya nggak hanya terkait psikologis aja, maksudnya nggak hanya terkait dampak COVID-19 aja sih Pak sebenarnya. Saya dan rekan saya juga udah aktif di Yakes Mobile. Kalau misalnya Bapak udah ngedownload aplikasi itu, di sana ada selain psikolog juga ada dokter, ada ahli gizi, dan bisa konseling langsung terkait terkait keahlian dari masing-masing ahli tadi gitu. Jadi kalau misalnya butuh, Bapak bisa ke sana. Kalau untuk umumnya sebelum ada COVID ini, biasanya di regional itu juga kita udah punya kerjasama nih sama psikolog kayak Bulukna. Bulukna itu psikolog kita di regional Jakarta gitu. Kalaupun memang nanti dirasa dibutuhkan, maka bisa sampaikan ke dokter dan nanti minta rujukan gitu untuk mendapatkan konseling psikologisnya. Tapi berhubung sekarang masih dalam situasi pandemik, maka kita masih menggunakan layanannya secara online. Jadi bisa buka Yakes Mobile, atau kalau memang sulit membuka Yakes Mobile-nya, bisa hubungin tim pembinaan di regionalnya masing-masing untuk didaftarkan terkait jadwal konseling, seperti itu. Untuk sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Sebelum nanti memang rencananya sih di Telkom Group memang akan dibuat ya, info terakhir yang saya dengar memang akan dibuat layanan khusus untuk konseling psikologis, tapi sampai hari ini itu belum final, jadi ditunggu informasinya aja Pak dari Yakes Telkom. Oke, nah ini terakhir Q&A dari Bapak Muhammad Rifai. Kepada ibu-ibu psikolog, mohon dijelaskan ulang mengenai respon psikologis dan psikososial. Tolong disampaikan juga dalam relaksasi sugesti kata apa aja yang kami lakukan agar kehidupan jadi positif. Terima kasih atas penjelasannya. Ibu, mungkin Bu mau coba sampaikan dulu terkait sugesti tadi. Ya, saat ini lakukan kata-kata yang sifatnya positif. Jadi misalnya saya memiliki tubuh yang sehat. Saya merasa sehat. Memiliki kebaikan. Besok dapat melakukan hal-hal yang produktif, ya. Jadi bukan saya berharap, jangan saya berharap, tapi saya akan, ya. Jadi selalu kalimat aktif, Pak. Jadi kata-katanya adalah kalimat aktif. Jadi misalnya saya akan melakukan ini, saya sehat, saya bisa melakukan ini, saya besok akan melakukan hal yang produktif seperti ini. Jadi jangan kata-kata yang pasif, jadi yang aktif, ya. Selain kata aktif juga kasih inputannya positif ya Bu ya, nggak inputan negatif. Kayak saya nggak akan sakit, saya meskipun itu positif, tapi ada kata-kata tidaknya gitu. Coba diganti dengan kalimat-kalimat yang positif. Saya akan sehat, saya merasa sehat, saya memiliki tubuh yang oke. Ya. Saya melakukan olahraga. Gitu. Ya, jangan memikirkan hal-hal negatif pada saat itu. Jadi hilangkan pemikiran hal misalnya, aduh saya kok stres ya, aduh saya kok nggak enak badannya. Jangan memikirkan hal-hal itu, tapi pikirkan hal-hal positif. Oke. Wah, ada lagi. Ini ada lagi ternyata Bu dari Q&A. Sebelumnya saya mau ngingetin lagi terkait polling, mohon diisi karena masih ada beberapa yang belum isi juga. Terima kasih. Ini dari Ibu Bapak Muslih Masruri. Ini bapaknya aktif banget Bu di webinar. Oh gitu. Oke. Cara mengurangi stres itu. Iya, nambah informasi ya Bu ya. Iya, menambah ilmu itu salah satu cara mengurangi stres juga. Ini pertanyaannya cukup panjang, saya coba bacakan dulu. Ikut stres akibat stresnya orang lain. Sebagai contoh, orang tua saya di kota lain, usia 83 tahun, selama masa COVID-19 ini selalu takut, cemas, galau, dan khawatir dengan berita yang simpang siur menggelisahkan sifatnya. Kebiasaan sebelum masa COVID-19, saya dan adik-adik saya selalu secara rutin dan bergantian menengok secara fisik ke orang tua atau ibu. Dan sejak era COVID ini, kita anak-anaknya melakukan hal serupa, tapi berupa menelpon. Tapi itu hanya mengurangi sedikit saja kegelisahan, kecemasan ibu saya. Sementara, anak-anak tidak bisa menengok karena aturan PSBB. Pertanyaannya adalah, cara yang pas untuk memberikan semangat support melalui telepon, misal dengan kata-kata yang bagaimana yang bisa diterima dengan baik oleh ibu saya tersebut. Ibunya tadi usia 83 tahun, Bu. Wow.
sangat bisa difahami ya, usia 83 tahun, Ya. usia lansia, nggak usah 83 tahun ya, yang sebelum itu saja seperti saya aja udah lansia nih, itu saya khawatir itu juga sangat tinggi, apalagi kalau tidak bisa berjumpa dengan anak-anak, karena anak-anak adalah pusat hiburan bagi orang tua, apalagi orang tua sudah seusia itu. Orang tua dengan usia itu ketergantungan pada anak-anak menjadi sangat tinggi, ya. Jadi mereka membutuhkan dukungan baik emosional maupun yang lainnya. Bisa melakukan dengan mereka hanya berdua atau ada orang yang lebih muda yang menemani? Kalau ada orang yang muda lebih menemani, mungkin bisa melalui video call atau Zoom serupa ini, bisa dipandu untuk melakukan hal itu sehingga dia bisa melihat anak-anaknya, dia bisa berinteraksi dengan anak-anak. Dan pada waktu menelpon orang tua atau berhubungan dengan orang tua, bicarakanlah hal yang menggembirakan, bicarakanlah hal-hal yang lucu-lucu. Sekali-sekali mengirim hal-hal kesukaan beliau, kan masih bisa. Kalau mengirim paket kan masih bisa sepanjang pada saat menerima paket tersebut misalnya sudah diberitahu protapnya. Makanya saya berharap mungkin bisa memanfaatkan juga ada anggota keluarga yang masih muda yang mungkin menemani, kan nggak mungkin hanya berdua mungkin ya beliau, atau memang hanya berdua saja beliau. Informasinya nggak lengkap sih Bu, ini lebih ke orang tua. Tapi kita mungkin bisa mengasumsikan bahwa ada usia muda atau orang lain juga yang ikut mendampingi ibu tersebut, ya Bu ya. Jadi kalau misalnya ada, mungkin bisa dipandu untuk melakukan video call seperti apa juga Ibu ya. Karena itu kami lakukan dengan kakak kami yang sudah usianya juga sudah lanjut. Oh, ternyata berdua Ibu. Oh, berdua. Ada asisten rumah tangganya. Berarti umpamanya itu lebih muda, mungkin bisa diajak untuk coba bantu ibunya untuk melakukan video call kali ya Bu ya. Yeah. Karena biasanya ngelihat tatap muka walaupun online gini lebih menenangkan ketimbang hanya suaranya aja gitu. Iya, itu ya. Terus sama tadi juga support melalui telepon, balik lagi ke tadi kayak positive self-talk yang kita sampaikan ke diri kita sendiri, maka coba sampaikan itu juga ke orang tua bahwa kita sehat, insya Allah sehat, kita sudah mematuhi protokol yang diberikan atau aturan yang diberikan oleh pemerintah, dan insya Allah kita sehat-sehat selalu. Begitu pula dengan ibu, kayak gitu ya Bu ya? Ya, jadi kalau kita mematuhi aturan, kita mematuhi protap, insya Allah kita sehat. Ya. Oke, ini sebelum berakhir di 11.30 ada satu, kita balik lagi ke yang ini ya Bu ya, raise hand. Kita coba panggil Bapak Wayan Subagia, silahkan Pak untuk unmute terlebih dahulu. Halo Bapak Wayan. Oke, jika tidak ada kita lanjut ke Bapak Syafrizal. Silahkan di-unmute terlebih dahulu, Pak Syafrizal. Terima kasih, Bu. Oke, silakan, Pak. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari Depok, Bu. Di mana Depok sekarang untuk posisinya masih PSBB, ya. Dengan PSBB ini, kalau saya ada perlu keluar rumah, masih ada rasa was-was, ya. Dan saya membaca dan mendengar ada rencana new normal, di mana secara bertahap new normal ini akan dilonggarkan kegiatan di luar ya, yang mana nanti akan lebih banyak orang di luar dibandingkan sekarang. Saya akan lebih khawatir nanti kalau keluar itu dengan orang yang banyak tuh. Untuk itu saya minta ininya Ibu, gimana mengatasi ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. New normal ini Pak, ada peraturan yang sudah dibuat dalam new normal ini mengenai bagaimana saat kita berinteraksi dengan orang lain, ada social distancing-nya itu juga diatur, protap-protapnya itu semuanya diatur. Jadi sepanjang kita mengikuti protap-protap itu, saya rasa kita tidak perlu khawatir. Memang yang mengkhawatirkan adalah pada saat kita bertemu dengan orang-orang yang kelihatannya tidak memahami protap dan sedikit mengabaikan. Dan itu kita mungkin bisa membantu mereka untuk memberitahukan. Karena new normal ini peraturannya dibuat oleh Depkes ya Bu Ami ya? Ya. Ya, dibuat oleh Depkes
Dan itu sudah lengkap sekali aturannya, dari mulai bagaimana kita saat akan keluar rumah, saat kita akan mengunjungi suatu tempat, kemudian saat kita pulang apa yang akan kita lakukan, kalaupun kita harus minum obat bagaimana caranya, kita minum vitamin apa, semua sangat detail itu yang dibuat. Jadi mungkin Bapak boleh membaca panduan new normal yang sudah dikeluarkan oleh Depkes itu, sehingga dan tidak perlu khawatir Pak, yang penting Bapak ngikuti protapnya. Tidak usah khawatir, karena Bapak khawatir nanti jadi stres Pak. Sepanjang Bapak mengikuti protap yang sudah diberlakukan, insya Allah aman. Begitu Bu Ami ya? Iya, intinya mau nggak mau sekarang ini ikutin protap dan benar-benar jaga kesehatan fisik pribadi ya Bu ya. Itu yang bisa kita lakukan secara mandiri, karena yang lain memang udah di luar kendali kita, jadi ya kita nggak bisa kontrol itu gitu. Kita tetap menjaga kesehatan, pola makan kita tetap dijaga, pola olahraga. Ya. Sip. Oke, ini mungkin terakhir. Oke, sama-sama Bapak. Semoga sehat selalu. Bu, ini terakhir deh Bu, dari Q&A lagi ada yang masuk, Pak Heri. Selamat siang Ibu, mau tanya, kita sudah lama tinggal di rumah dengan masing-masing anggota keluarga mempunyai tingkat stres yang berbeda-beda. Nah, bagaimana kita mengatur tingkat stres masing-masing anggota keluarga tersebut? Terima kasih. Ya Pak, betul. Tingkat stres pasti berbeda. Yang penting Bapak dan Ibu sebagai orang tua tidak memperlihatkan stres di depan anak-anak. Jadi ajaklah melakukan kegiatan-kegiatan yang positif bersama anak-anak, olahraga di rumah bersama anak-anak, nonton film yang menarik bersama anak-anak, mungkin juga ibu bisa masak makanan kesukaan keluarga, sehingga interaksi berjalan dengan ceria dan menyenangkan. Jadi itu yang harus diciptakan, jadi membuat suasana menyenangkan di rumah, sehingga suasana tidak stres. Yang penting itu Pak, karena memang orang tua stresnya berbeda, anak-anak stresnya berbeda. Apalagi anak-anak yang masih kecil-kecil kadang-kadang tidak mudah bagi kita untuk menjelaskan kenapa kok kita nggak boleh keluar, kenapa kok kita nggak boleh main, kenapa kok kita nggak boleh main sama anak tetangga, kenapa kok kita kenapa kok mama di rumah tapi mama nggak main sama kita, tapi kok mama malah kerja. Jadi itu juga membuat stres tersendiri bagi anak-anak. Jadi yang penting komunikasi selalu berjalan dengan baik dengan anak-anak, jelaskan sesuai dengan usia mereka, dan lakukan banyak kegiatan, luangkan waktu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan bersama dan menyenangkan. Saya kira itu mungkin Bu Ami. Oke Bu, itu udah terakhir pertanyaan yang kita terima, karena udah 11.32 aja ini waktunya. Terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu partisipan yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir mengikuti webinar dari Yakes. Mungkin Ibu ada kata penutup yang mau disampaikan? Mungkin saya sedikit berbagi beberapa tips saja ya. Ya. Tips selama menghadapi corona ini. Yang pertama, tidak usah menyesali apa yang terjadi. Tidak usah menyesali seperti misalnya, kalau tahu gini, saya begini. Kalau tahu begitu, saya akan begini. Tidak usah menyesali hal-hal itu saja ya. Jadi terima dan izinkan Anda untuk merasa cemas. Memang kita semuanya cemas. Memang kita tidak seproduktif biasanya ya. Jadi kita menerima saja situasi ini seperti itu. Kemudian tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Kok yang tetangga dia punya masker lebih banyak, kok enggak ya? Kok dia udah punya plan B, kok aku enggak ya? Kok dia udah punya ini, kok aku enggak? Itu akan menambah stres. Jadi tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Kemudian tidak perlu memikirkan hal-hal yang di luar kendali kita, Pak. Kita tidak usah memikirkan, Bu, gimana ya? Apa yang bisa aku lakukan supaya COVID ini berakhir? Nah, ini adalah hal di luar kendali kita. Bu, gimana ya supaya pemerintah mau melakukan hal itu, juga di luar adalah hal-hal di luar kendali kita. Fokus saja pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, seperti menjaga kesehatan, menjaga jarak, makan yang bergizi, menjaga kesehatan. Jadi hal-hal yang bisa kita kendalikan adalah hal seperti itu. Kemudian seperti tadi mengenai berita-berita, ambillah berita yang memang jelas sumbernya dan bisa dipercaya. Kemudian yang terakhir, tidak usah berpikir, Pak,
aduh, ada apa hal-hal yang hilang, pikirkanlah pada hal-hal yang masih kita punya. Gara-gara COVID ini aku jadi kehilangan ini deh. Tapi pikirkanlah pada hal-hal yang masih kita punya. Apa yang masih bisa kita lakukan dengan apa yang kita punya. Dan terakhir sekali tentunya makin mendekatkanlah diri pada Yang Maha Kuasa. Saya kira hanya itu Bu Ami, semoga membantu. Oke, terima kasih banyak Ibu untuk summary-nya. Ini kita mau lanjut tentang pengumuman yang webinar dulu ya Ibu. Kalau mau stay boleh, kalau mau close juga nggak apa-apa Bu. Makasih banyak untuk waktunya. Oke, terima kasih partisipan yang sudah hadir dan masih hadir hingga saat ini karena ada pengumuman yang mau kita sampaikan. Tereng. Keluar nggak, Dok? Yes. Oke. Nah, ini ada pengumuman yang mau kita sampaikan bahwa dari pelaksanaan webinar kemarin, kita akan memberikan reward kepada pertama, peserta-peserta yang paling rajin mengikuti webinar. Ini kita lihat dari webinar 1 hingga 12, lalu pensiunan, kita bagi dari karyawan dan pensiunan. Karyawan yang hadir siapa, pensiunan yang hadir siapa. Nah, itu akan kita berikan reward berupa transferan dari link aja, dan juga ada juga yang pulsa. Namun kita harapkan ke depannya para peserta juga bisa mulai mengaktifkan link aja di gadgetnya masing-masing untuk memudahkan, mana tahu nih Bapak Ibu peserta beruntung untuk mendapatkan reward yang kita siapkan. Nah, nanti tinggal gampang transfer ke link ajanya. Jadi selamat bagi peserta-peserta yang namanya ada di sini. Oke. Lalu ini juga peserta yang paling aktif bertanya, kita juga memberikan reward. Selamat bagi peserta yang aktif bertanya dan paling rajin mengikuti webinar. Semoga kedepannya makin banyak lagi peserta dari Yakes Telkom yang hadir mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Yakes Telkom. Peserta yang paling rajin itu kita lihat dari durasi mengikuti webinarnya. Seperti itu. Oke, itu mungkin pengumuman penting yang bisa disampaikan hari ini. Bulan depan, bulan Juni, akan banyak tema-tema menarik lainnya terkait webinar, karena kita sudah dari Yakes Pusat pun sudah menetapkan bahwa webinar atau edukasi online ini akan menjadi kegiatan rutin kita hingga situasi nanti akan kembali stabil lagi. Jadi bulan Juni pun nanti akan ada banyak materi yang menarik, dari ahli gizi, dari dokter, dari instruktur juga, dan dari psikolog juga. Jadi ditunggu aja, jangan lupa ikutan, karena seperti yang tadi sudah diumumkan, ada reward loh untuk yang sudah aktif ikut, dan yang sudah aktif bertanya juga. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.